Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Dead Sea 2024. Film ini berkisah tentang sekelompok muda-mudi yang terdampar di tengah laut. Namun mereka tak menyangka akan diselamatkan oleh nelayan psikopat. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan wanita bernama Kaya sedang menyiapkan sarapan untuk adik dan ayahnya, di mana dia berencana pergi ke pantai. Namun sebelumnya, Kaya akan izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Meeting Tessa. Dia pun berpamitan dengan ayahnya dan berkendara menuju dermaga. Dan setibanya di dermaga, Kaya bertemu dengan sahabatnya bernama Tessa. Hey Tess. Hello. Tessa merencanakan berkendara jet ski ke pulau tak berpenghuni, di mana keduanya akan bersama pacarnya Tessa bernama Julian dan sahabatnya Julian bernama Xander. This is my best bro Xander. Hello. Hi. Kaya ragu setelah mengetahui mereka akan mendatangi pulau di Bahama, yang akhirnya Kaya setuju untuk ikut demi menyenangkan Tessa yang sangat ingin ke pulau tersebut. You are way too young to be this old, Kaya. Mereka pun menaiki jet ski, di mana Kaya berkendara bersama Xander, sementara Tessa bersama Julian, dan terlihat kelompok itu sangat menikmati perjalanan. Tessa mengejek Kaya yang memiliki ketertarikan pada Xander, diikuti mereka yang terus berkendara, dan beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di depan pulau tersebut. Kemudian Tessa bersantai dengan Julian, sementara Xander bersama Kaya yang menyatakan bahwa dia ingin berpetualang ke seluruh benua dengan menggunakan perahu layar. Kaya memberitahukan dia dan Tessa sudah bersahabat dari kecil dan terungkap ibunya Kaya telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu, di mana Kaya sejak itu harus merawat adik dan ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Julian mengendarai jet ski dengan ugal-ugalan dan hal itu membuat keduanya terjatuh ke air, diikuti jet ski Xander yang dengan seketika menabrak Julian. Kaya dan Tessa kembali bersatu, di mana keduanya menemukan keberadaan Xander yang telah sekarat, namun tak melihat keberadaan Julian. Beberapa saat kemudian, mereka masih mengapung di tengah laut. Lalu terlihat hiu mendekati mereka karena mencium bau darah Xander, diikuti Kaya yang melihat keberadaan kapal. Nelayan bernama Ray melihat keberadaan mereka, dan dia pun menyelamatkan ketiganya. Lalu Kaya memberitahukan kejadian yang mereka alami. Ray bersedia menelpon petugas darurat, namun di dalam kapal, dia memiliki rencana lain untuk mereka. Diikuti Tessa yang juga ke dalam mengambil air minum, dan beberapa saat kemudian, Tessa belum juga kembali ke Kaya. Kaya akan masuk menyusul Tessa, dan setibanya di dalam, Ray memberitahukan bahwa Tessa sedang memakai toilet, lalu Kaya berterima kasih atas pertolongan Ray. Thank you for getting us out of the water. Ketika Kaya menanyakan berapa lama lagi mereka akan tiba di darat, Ray dengan cepat langsung membius Kaya, di mana dia akan menyekap para wanita di dalam ruang penyimpanan ikan. Kaya terbangun di ruangan itu yang telah diubah menjadi ruang penyekapan. Lalu dia menyadari bahwa Ray menguncinya dari luar. Dia menemukan akses lain yang juga terkunci, di mana keduanya menyadari bahwa mereka bukanlah orang pertama yang disekap, membuat Tessa semakin ketakutan.
Keesokan harinya, Ray menurunkan makanan untuk mereka, diikuti Kaya yang memohon dibebaskan. Namun Ray menyatakan agar keduanya mengikuti aturan darinya. This is my goddamn boat. Dia pun menghukum keduanya dengan menarik kembali makanan, dan beberapa saat kemudian terlihat Xander yang semakin sekarat. Lalu Kaya mendengar suara mesin kapal lain. The boat. Ray menyadari kedatangan kapal itu yang parkir agak jauh dari kapalnya, di mana dokter bernama Curtis membawa peralatan medis lalu menanyakan kondisi tubuh Xander. Jet ski accident, pulled him out of the water. Kemudian dokter turun memeriksa kondisi Tessa yang mengalami luka di perut dan terungkap kedua pria itu berbisnis gelap, yaitu menjual organ tubuh ke pasien yang membayar mahal. The new liver for his precious daughter. Dokter menghargai $15.000 untuk ketiga orang itu, lalu keduanya pun bersiap untuk mengambil organ tubuh Xander, di mana Kaya dan Tessa hanya pasrah mendengar kejadian tersebut. Kaya menyadari tahanan sebelum mereka berusaha membuka penutup palka, diikuti dokter yang usai mengeksekusi Xander dan jasadnya dibuang ke laut. They're saving lives across the world. Keduanya pun membawa Tessa ke atas dan di malam harinya, Kaya berusaha membuka penutup palka, di mana dia berhasil membuka penutup tersebut. Tessa diletakkan di meja operasi, sementara Kaya berada di ruang kendali kapal yang mencoba radio untuk menghubungi bantuan, namun panggilannya tidak ada respon. Anyone out there, please? Kaya mengendap-endap ke ruang mesin, di mana dia akan merusaki mesin kapal itu, dan setelahnya, Kaya menyadari bahwa Tessa akan segera dieksekusi. Dia pun keluar dengan busur di tangannya dan menembak Curtis yang menolak untuk menjauhi Tessa. Lalu Tessa menewaskan Curtis yang berusaha menyerang Kaya. Ray melihat kekacauan itu dan mencari keberadaan kedua wanita tersebut, di mana terlihat Kaya dan Tessa berenang menuju kapal Curtis. Come on, Tessa. Help me a little bit. Ketika Ray akan menyusulnya, dia menyadari kapalnya tak bisa dinyalakan, lalu memeriksa mesin kapal yang telah dirusaki oleh Kaya. Kaya menguatkan Tessa agar terus berenang, namun Tessa tak sanggup lagi berenang, di mana dia memaksa Kaya supaya berenang sendiri, dan Kaya pun dengan terpaksa meninggalkan Tessa. I'll come back for you. Dia berhasil tiba di kapal Curtis, lalu Kaya masuk memeriksa kapal itu dan langsung memakai radionya untuk menghubungi petugas bantuan, di mana panggilannya direspon oleh petugas pantai. Kaya memberitahukan kejadian yang dialaminya, namun tak bisa menjelaskan lokasinya secara akurat. Lalu dia pun diarahkan untuk mencari sinyal suar. Terlihat para tahanan yang diperjualbelikan, di mana Kaya adalah salah satunya. Lalu Kaya mencari alat itu dan berhasil menemukan sinyal suar tersebut. Kaya diarahkan membuang alat itu ke air agar keberadaannya dapat dideteksi petugas, dan ketika akan melakukannya, dia menyadari seseorang di luar kapal. Terlihat Ray tiba di kapal, diikuti Kaya yang bersembunyi di kamar Curtis. Sementara Ray mencarinya ke atas, Kaya pun keluar dari persembunyiannya. Ketika Kaya akan keluar dari kapal, terlihat Ray berada di belakangnya. Lalu Kaya diserang hingga sekarat, namun dia berhasil menewaskan Ray dengan pistol suar. Kaya sekarat akibat serangan dari Ray, di mana dia melempar keluar alat itu yang ternyata tidak jatuh ke air.
Dia pun pingsan akibat pendarahan dan beberapa saat kemudian terlihat alat itu akhirnya jatuh ke air. Keesokan harinya, para petugas tiba di kapal Curtis di mana mereka menyelamatkan Kaya yang diangkut dengan helikopter. Terlihat Tessa masih terapung di laut dan para petugas berhasil menyelamatkannya. Lalu setibanya di pusat bantuan, Kaya bersatu kembali dengan ayah dan adiknya. Tessa juga tiba di pusat bantuan, di mana dia saling tatap dengan Kaya yang juga berhasil selamat dan keduanya pun dibawa ke rumah sakit.